Selamat pagi untuk siswa kelas 8 SMP Katolik Santo Hubertus Manado. Hai, bagaimana dengan kabar kalian? Semoga selalu sehat dan tetap semangat dalam menuntut ilmu. Di masa pandemi ini, kita diharuskan belajar dari rumah lewat pembelajaran daring. Nah, pada pagi ini kita akan belajar mata pelajaran yang pertama, yaitu Bahasa Indonesia. Pada pembelajaran pertama, kita akan belajar tentang menyingkap peristiwa di balik berita. Setiap hari, jutaan peristiwa terjadi di belahan dunia. Namun, tidak semua peristiwa tersebut layak diangkat dan diberitakan. Sang jurnalis dengan kemampuannya mampu memilah peristiwa aktual dan menarik untuk disuguhkan dalam bentuk cetak maupun elektronik. Televisi dan radio sebagai media elektronik selalu menyiarkan berita terbaru, apalagi internet. Berita muncul sangat banyak dan beragam. Media cetak pun tak ketinggalan. Setiap kota atau daerah jumlah media cetak cukup beragam dengan nuansa beritanya. Hal ini menunjukkan pada era informasi sekarang ini, berita begitu cepat tersiar dan sampai kepada kita. Namun, apa sebenarnya berita itu? Apakah semua peristiwa yang terjadi dapat disebut berita? Dan apakah setiap berita memiliki nilai yang sama? Mari kita pelajari bersama. Sebelum kita masuk pada pembahasan, kalian perlu mengetahui tujuan dari pembelajaran kita. Yang pertama, siswa diharapkan mampu mengidentifikasi unsur-unsur dari teks berita yang didengar dan dibaca. Yang kedua, menyimpulkan isi berita yang didengar dan dibaca. Dan yang ketiga, menelaah struktur dan kebahasaan teks berita yang didengar dan dibaca. Dan yang terakhir, menyajikan data dan informasi dalam bentuk berita secara lisan dan tulis dengan memperhatikan struktur kebahasaan atau aspek lisan. Kita masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu mengidentifikasi unsur-unsur teks berita. Pada awal kegiatan ini, Mem akan membacakan sebuah teks berita. Kalian para siswa kelas 8 akan menyimak dengan baik apa yang akan Mem bacakan. Bagaimana cara menyimak dengan baik? Yakni mendengarkan dengan penuh konsentrasi. Yang kedua, mencatat pokok-pokok informasi dalam berita yang dibacakan. Dengarkanlah dengan baik berita berikut ini. Soleman Ngongo, penerima Kalpataru yang nyeker di istana. Sederhana, itulah kesan yang terpancar dari wajah Soleman Ngongo, warga desa Tematana, kecamatan Wewena Timur, Kabupaten Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur. Bahkan, kala berada di istana untuk menerima penghargaan Kalpataru, Soleman tidak memakai alas kaki alias nyeker. Alasannya takut istana kotor. Saya tadi pakai sendal, tapi ditinggalkan di luar, takut kotor. Lagi pula, tidak apa-apa saya begini, sudah biasa. Kata Soleman saat ditemui wartawan usai penyerahan penghargaan Piala Adipura dan Kalpataru di Istana Negara, Jalan Veteran Jakarta, Selasa 7 Juni. Soleman mengaku telah 4 tahun mengabdi sebagai penjaga dan perawat 240 pintu air primer, 140 sekunder, dan 160 pintu air tersier. Berapa penghasilan Soleman sebulan dengan menjadi seorang penunggu pintu air? Anda mungkin tak percaya, pria sederhana ini awalnya cuma mendapatkan uang sebesar 500 rupiah. Dulu, saya mulai bekerja sejak tahun 1980-an. Awalnya tanpa dibayar, lalu setelah beberapa bulan, baru dibayar 500 rupiah per bulan. Kisah Soleman dengan semangat. Menjadi penjaga pintu air selama 40 tahun, Soleman mengaku ikhlas menjalankan tugasnya. Penghasilan yang tidak seberapa itu tak lantas membuatnya meninggalkan kegiatan tersebut, sebab tujuan utamanya adalah menjaga kelestarian alam saja. Dia menuturkan, hutan kini banyak yang digunduli. Bersama dengan masyarakat lain, dia bergotong royong untuk menanam pohon. Perlindungan alam saja yang artinya kita kan penjaga air. Daerahnya dulu masih hutan toh.
Hutan-hutan sekarang tidak ada, sebagian besar pohon ditebang masyarakat. Jadi, kita usahakan berkumpul dengan masyarakat. Kita gotong royong menanam pohon. Sebelumnya kita tanam pakai anggaran sendiri, 5-6 orang. Ungkap pria berkulit gelap ini. Mendapatkan penghargaan Kalpataru dan bisa bertemu langsung dengan presiden bukan tujuan utama Soleman menekuni pekerjaannya. Namun, kunjungannya ke Jakarta kali ini menjadi hari yang membahagiakan baginya dan dia pun sangat bersyukur. Saya tidak pernah bekerja dengan tujuan untuk bertemu presiden. Kalaupun dapat bertemu hari ini, saya syukuri sebagai anugerah dari Tuhan. Akan tetapi, masih banyak lagi yang harus dilakukan. Mudah-mudahan bisa dilanjutkan juga oleh masyarakat dan penerus saya nanti. Harap Soleman. Selain Soleman, ada sekitar 10 orang lainnya yang juga mendapatkan piala Kalpataru. Dalam kesempatan yang sama, Presiden juga menyerahkan 63 piala Adipura kepada kabupaten kota yang dianggap sebagai kota yang bersih dan ramah lingkungan. Sebelum kita mengidentifikasi unsur-unsur berita yang sudah membacakan tadi, kita cari tahu dahulu apa pengertian dari teks berita atau apa itu berita. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi yang kelima, berita adalah cerita atau keterangan mengenai kejadian atau peristiwa yang hangat. Berita disebut juga kabar. Berita disebut juga laporan. Berita disebut juga pemberitahuan atau pengumuman. Soleman Ngongo bukanlah seorang pejabat atau tokoh ternama. Dia hanyalah masyarakat kecil. Namun, karena kegigihannya dalam mengabdi dan menyelamatkan lingkungan, terutama hutan, tokoh tersebut layak untuk diberitakan. Ada pepatah lama yang mengatakan, Andi digigit kucing bukanlah berita, namun Andi menggigit kucing barulah sebuah berita. Pepatah itu bermakna bahwa tidak semua peristiwa dikategorikan sebagai berita, tetapi peristiwa yang luar biasalah yang disebut berita. Dengan demikian, berita adalah informasi seputar peristiwa yang terjadi pada suatu waktu. Berita ibarat sebuah bangunan. Dalam teks berita terdapat unsur-unsur yang membangunnya. Bangunan tersebut berlaku secara umum, baik berita tentang politik, ekonomi, sosial, budaya, olahraga, maupun kriminal. Unsur-unsur tersebut sering dikenal dengan sebutan adik Simba. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Nah, adik-adik kelas 8, berdasarkan teks berita yang telah kamu dengarkan sebelumnya, cobalah menjawab pertanyaan berikut ini. Ini sebagai tugas kalian. Yang pertama, peristiwa apa yang diberitakan dari teks tersebut? Yang kedua, menurutmu apakah peristiwa tersebut menarik untuk diberitakan? Jelaskan pendapatmu. Yang ketiga, siapakah orang atau tokoh yang diberitakan? Yang keempat, dari sisi apakah tokoh tersebut memiliki kemenarikan untuk diberitakan? Misalnya dari perilaku, sikap, kehidupan, pandangan hidup, atau dari sisi yang lain. Jelaskan pendapatmu. Yang kelima, di manakah peristiwa tersebut terjadi? Yang keenam, kapankah peristiwa itu terjadi? Yang ketujuh, mengapa sang tokoh mendapatkan penghargaan? Yang kedelapan, bagaimana kisah suka dan duka sang tokoh sampai mendapatkan penghargaan? Yang kesembilan, jika kamu seorang menteri lingkungan hidup atau presiden, apakah kamu akan melakukan hal yang serupa? Jelaskan pendapatmu. Dan yang terakhir, hikmah apakah yang dapat kamu ambil dari peristiwa tersebut? Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut itulah yang akan tergolong sebagai unsur berita. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Kita akan berjumpa lagi minggu depan dengan materi menyimpulkan isi teks berita. Sampai jumpa minggu depan.